Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mepa Mayasari dari kelas 10-3, nomor absen 23. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai Kerajaan Goa Talo. Berikut penjelasannya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah 1. Sejarah singkat Kerajaan Goa Talo. 2. Kerajaan Goa Talo pada masa Islam. 3. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. 4. Kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Goa Talo. 5. Kehidupan ekonomi Kerajaan Goa Talo. 6. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Goa Talo. 7. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Dan yang terakhir 8. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Sejarah singkat Kerajaan Goa Talo. Goa Talo terbagi dalam dua zaman, yaitu periode sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan sama, yakni Kerajaan Goa. Pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiyung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa. Tumanurung kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan Kerajaan Goa kepada putranya Tuma Salangga. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan Kerajaan Goa terjadi pada sekitar tahun 1300, di mana masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Masa pemerintahan Tona Tangkalopi pada abad ke-15, dua putra Tona Tangkalopi, Batara Goa dan Karaeng Loe Risero berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loe Risero turun ke muara sungai Talo dan mendirikan Kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur, hingga pada akhirnya Goa dan Talo bersatu dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada 1565. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Kerajaan Goa Talo pada masa Islam. Seiring berkembangnya waktu, Goa Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarai Daeng Manrabia 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo, Sultan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada 1653 berhasil membawa Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial, masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Keruntuhan siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh, sebab Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667.
Dalam perjanjian tersebut banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu 1. Letak yang strategis, 2. Memiliki pelabuhan yang baik, 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue, sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Goa Talo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut dengan Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma-norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas, yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya, disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut to maradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang atau Datuk Ribandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Semenjak Raja Goa atau Sultan Alauddin dan Raja Talo atau Sultan Abdullah, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said 1639 sampai 1653. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. 1. Istana Bala Lompoa. 2. Istana Tamalate. 3. Masjid Katangka. 4. Benteng Somba Opu. 5. Benteng Fort Rotterdam. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai Kerajaan Goa Talo. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.